Dan dalam waktu 24 jam terakhir ini saya akan mendapat berita yang hangat, berita yang enak, yang menggembirakan tentunya buat penggemar sepak bola tim nasional Indonesia, karena menanti ini dengan sangat tegang sejak pekan lalu ketika bergeser terus sampai ke 30 September dan akhirnya kemarin malam ya pukul 8.00 waktu Indonesia bagian Barat resmi sudah Mads Hilgers dan Eliano Reinders diambil sumpah di Kedutaan Besar KBRI di Brussel, bergeser dari Den Haag ke Brussel ya di Belgia. Dan ini ada perwakilan PSSI juga ya di sana, Bang Arya, salah satu exco yang ikut menghadiri, menyaksikan pengambilan sumpah itu. Pengambilan sumpah mereka mengakui ya dan patuh terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Baik Eliano dan Mads itu mengangkat tangan dan luar biasa mereka. Sekarang mereka sudah menyatakan kesetiaan mereka yang penuh untuk Merah Putih. Dan satu hal yang menarik buat saya setelah melihat perkataan dari Mads Hilgers. Dia mengatakan kepada Pak Erik, ya, maksudnya Pak Erik sebagai ketua PSSI, saya siap untuk Indonesia. I'm ready for Indonesia. Luar biasa. Dan Eliano juga mengatakan, saya cinta Indonesia. Ya, setelah pengambilan sumpah ini. Jadi tekad ini, ya, nasionalisme ini yang tumbuh begitu tinggi dari kedua pemain setelah pengambilan sumpah itu. Dan STY sudah mengatakan bahwa dia siap untuk memasukkan nama kedua pemain tersebut ke dalam skuadnya untuk menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober dan menghadapi Cina pada tanggal 15 Oktober. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua pemain ini dengan perkataan ucapan-ucapan kebanggaan mereka terhadap Indonesia dan juga langsung ditujukan kepada Pak Erik, karena mereka tahu Pak Erik berjuang luar biasa untuk mereka agar mereka bisa diyakini, karena ini harus perlu meyakinkan pemain tersebut yang mereka tentunya di awal wajar penuh pertimbangan ketika ingin masuk membela tim nasional Indonesia ya, untuk memutuskan bahwa mereka meninggalkan kewarganegaraan mereka sebelumnya yang kita tahu mereka lahir di Belanda. Ini tidak gampang, walaupun mereka juga memiliki orang tua ya, karena Mads Hilgers itu kan punya mama Linda Tombeng asal Sulawesi Utara. Eliano juga punya mama atau ibunya itu adalah Angela Lekatompesi dari Maluku, dari Ambon sana, tapi mereka sudah menetap tentunya di Belanda. Mereka harus punya pertimbangan, tapi dukungan kuat dari semua keluarga untuk mereka bisa membela tanah leluhurnya. Kakek nenek mereka berada di Indonesia. Itu yang perlu kita apresiasi. Kita perlu menghargai apa yang sudah mereka korbankan sejauh ini. Artinya dua pemain ini sekarang sudah sah menjadi warga negara Indonesia dan akan bisa membela tim nasional Indonesia setelah nanti PSSI mengurus proses administrasi terakhir, yaitu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua karena kita semua berharap agar tim nasional Indonesia terus dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia yang memang punya kualitas, dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa berada di level yang berbeda, artinya tidak saja sekarang bersaing di level ASEAN, tapi juga sekarang mulai bersaing di level dunia. Sepak bola itu untuk menyatukan kita semua. Pada saat kita bermain sepak bola, kita tidak akan tanya, asal kamu dari mana? Iya. Ya kan, agama kamu apa? Ras kamu apa? Enggak, kita semua bersatu untuk menang. Kita semua fight di atas lapangan sebagai satu tim. Apa mau dipecah belah ini tim? Dengan sekelompok orang yang menurut gue nggak bertanggung jawab. Kalau ada yang berani mengatakan si A ada buzzer, si B ada buzzer, tolong dibuktikan. Oke, tuduhan itu Bung ya? Ya, gue nggak bisa mengatakan tuduhan. Siapa aja bisa mengatakan seperti tadi kan, gue bilang lo ini udah buzzer ini. Nah, tapi kan hak lo untuk menuntut gue atau enggak gitu. Iya. Tapi memang. Iya, artinya kita jangan memecah belah, jangan mengganggu tim ini. Biarkan tim ini jalan. Biarkan
mereka bermain. Mereka tidak mau berpolitik. Tim ini Iya sih. mau main sepak bola. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol jempolnya, sebagai tanda bahwa kalian cinta Timnas Indonesia. Salah satu media asal Vietnam, Tetao 247, turut menyoroti soal Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebagai informasi, Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders menjalani pengambilan sumpah dan janji setia pewarganegaraan Indonesia pada Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Agenda tersebut dilakukan di Brussels, Belgia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berharap kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders dapat semakin memperkuat Timnas Indonesia, terutama untuk mengarungi grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya akan dihadapkan dengan dua laga di bulan Oktober tahun 2024. Laga pertama yakni melawan Bahrain, tanggal 10 Oktober tahun 2024. Laga kedua adalah menghadapi China, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Timnas Indonesia bakal berstatus sebagai tim tamu pada dua laga tersebut. Saya sangat berharap dukungan yang sudah diberikan maksimal dari semua pihak akan makin memperkuat Timnas di dua laga tandang yang sangat krusial melawan tim Bahrain dan China. Saya optimistis, Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, kata Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Sementara itu, Tetao 247 juga merasa Timnas Indonesia akan semakin kuat dengan kehadiran Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders. Lebih lanjut, Tetao 247 menyoroti skuad Timnas Indonesia yang kini bisa menurunkan satu skuad pemain naturalisasi. Tetao 247 bahkan membuat starting 11 Timnas Indonesia yang diisi pemain naturalisasi. Posisi kiper ditempati oleh Maarten Paes, Verdonk, Jay Izes, Nathan Chuaon, Miss Hilgers memperkuat lini pertahanan. Di posisi tengah ada Eleanor Reijenders, Sandy Walsh, Tom Haye, Ivar Jenner. Duet Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun menjadi ujung tombak. Tetao 247 percaya dengan skuad ini Timnas Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia. Dengan hadirnya Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders, Timnas Indonesia bisa membentuk skuad yang berisi 11 pemain naturalisasi. Skuad Belanda, Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia, tulis Tetao 247. Berita selanjutnya, Timnas Malaysia galau, FIFA tolak naturalisasi Mats Dijl ke Timnas Malaysia. Organisasi sepak bola internasional, FIFA, menolak naturalisasi bek kanan Go Ahead Eagles asal Belanda, Mats Dijl, untuk memperkuat tim nasional Timnas Malaysia. Keputusan tersebut tertuang dalam surat yang diterbitkan pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024 usai Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, meminta pandangan FIFA mengenai status Dijl, dikutip dari Bernama, Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Mats Dijl tidak memenuhi persyaratan kelayakan untuk mewakili Malaysia. Sebelumnya, Mats Dijl sudah menunjukkan ketertarikannya untuk membela Timnas Malaysia. FAM juga mendapat informasi bahwa pemain tersebut memiliki darah Malaysia. Lantas, apa alasan FIFA menolak naturalisasi Mats Dijl? Diketahui, Mats Dijl hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya, bukan kakek atau neneknya sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA. Berdasarkan jawaban FIFA, FAM mengonfirmasi bahwa pemain ini tidak dapat mewakili Malaysia karena leluhurnya di Malaysia berasal dari nenek buyutnya, bukan kakek neneknya, tulis FAM dalam sebuah pernyataan, Selasa. Sejak Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024, FAM sudah menghubungi pihak klub, agen, dan Mats secara resmi untuk membicarakan proses naturalisasi ini, dilansir dari laman resmi FAM. Dari hasil diskusi tersebut, pemain tersebut telah memberikan dokumen terkait silsilah keluarganya yang menunjukkan ia memiliki hubungan dengan negara Malaysia, termasuk akta kelahiran, ayah, dan kakeknya dari pihak ayahnya. Berdasarkan dokumen tersebut, Mats memiliki darah Malaysia melalui nenek moyang ibu dari kakek pemain, yang lahir di Singapura pada tanggal 24 Juni tahun 1893. FAM berterima kasih kepada pemain tersebut atas minat dan tekadnya untuk mewakili tim nasional sepak bola,
Namun hal itu tidak dapat terwujud, sambungnya. Sebagai informasi, Singapura saat itu masih menjadi bagian dari Malaysia. Pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024, FAM kemudian mengirimkan surat kepada FIFA untuk meminta pendapat mengenai status pemain tersebut. FAM juga telah menghubungi pemain lain yang namanya disaranakan di media sosial. Namun, belum ada perkembangan positif, khususnya dalam hal dokumen yang memverifikasi asal-usul keturunan Malaysia mereka. Mengacu pada pasal 8 Peraturan Penetapan Statuta FIFA mengenai kelayakan untuk mewakili tim nasional, seorang pemain bisa membela satu negara jika memenuhi salah satu dari 4 kriteria. Pertama, pemain tersebut lahir di negara yang akan dibela. Kedua, ibu atau ayah pemain lahir di negara tersebut. Ketiga, kakek nenek pemain lahir di negara yang akan dibela. Keempat, pemain telah tinggal di negara tersebut selama lebih dari 5 tahun.